Model kampanye Anies Baswedan ini banyak hoaxnya yang bikin ketawa-ketawa. Itu yang dilempar ke rumah si mantan gubernur memang sekarung ular kobra. Tapi ya itu, karungnya itu masih diikat. Ya jelas ular kobranya nggak bisa keluar. Jadi gimana bisa mengancam nyawa kalau kobranya sendiri masih terjebak dalam karung dan nggak bisa keluar? Ini kan nggak masuk akal. Kalau pengen lebih dramatis, ya nggak usah lempar sekarung ular kobra. Tapi cukup lepas 1 atau 2 saja ular kobra ke rumahnya. Nah itu baru mengancam nyawa. Ya mungkin karena yang ngelempar sama yang dilempar itu sama-sama takutnya. Akhirnya yang jadi korban ular kobra di dalam karung yang nggak ngerti apa-apa tapi dibawa-bawa ke Pilpres. Dari rekaman kamera CCTV, diketahui 2 orang yang mengendarai sepeda motor sengaja mengirim sekarung ular ke kediaman mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Jalan Haji Jiran Pinang Kota, Tangerang. Wahidin Halim, pemilik rumah, mengaku kaget menemukan sekarung ular di rumahnya. Pria yang akrab disapa WH ini langsung menyuruh pembantunya untuk membuang ular tersebut. Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten, mengatakan kiriman ular ini sebagai bentuk penjagalan politik dan Wahidin meminta warga untuk mendoakan agar dirinya diberi keselamatan. Saya sejak dulu suka mengkritik model kampanye para calon presiden yang biasanya jadul banget modelnya. Kampanye Puan Maharani saya kritik karena ngabis-ngabisin duit bisa sampai puluhan miliar rupiah dengan pasang baliho di mana-mana. Dan nggak efektif toh. Karena nama Puan juga nggak naik sedikit pun, meski wajahnya ada di mana-mana. Begitu juga model kampanye Demokrat, PKS, dan banyak partai lain yang nggak berubah dari masa Orde Baru sampai sekarang gitu-gitu aja. Kalau nggak baliho, ya iklan televisi dengan pose tubuh dan janji yang nggak berarti. Tapi makin kesini, model kampanye juga makin lucu, makin nggak masuk akal. Meski biayanya jadi lebih murah. Salah satunya model kampanye Anies Baswedan yang sudah pede mencalonkan diri jadi presiden, meski Partai Nasdem yang mengusungnya nggak cukup suara untuk berdiri sendiri tanpa koalisi. Model kampanye Anies Baswedan ini banyak hoaxnya yang bikin ketawa-ketawa. Ada nih relawan Anies yang upload video keramaian orang menyanyikan lagu perjuangan dengan narasi seolah-olah kumpulan ribuan orang itu adalah pendukung Anies Baswedan yang datang berbondong-bondong ingin melihat pujaannya. Sesudah dibongkar oleh netizen, ternyata itu video waktu ada konser musik yang diselenggarakan oleh sponsor dan gak ada kaitannya sama sekali dengan politik. Nggak malu lagi. Video itu terus ditayangkan di Twitter meski sudah banyak yang mengingatkan kalau video itu adalah hoax. Ada lagi model mempromosikan Anies Baswedan dengan konsep terzolimi. Tiba-tiba muncul spanduk penolakan kedatangan Anies Baswedan di mana-mana. Ada juga yang pakai tagar Anies Baswedan didukung khilafah. Terus segerombolan orang yang gak jelas asal-usulnya datang dan demo menolak kedatangan Anies Baswedan. Saya ketawa geli membaca berita penolakan Anies Baswedan itu. Ngapain ditolak Anies datang? Toh, dia juga warga negara yang bebas kemana aja di Indonesia ini. Apalagi ini bukan masa kampanye, karena Anies dinobatkan jadi calon presiden resmi juga, belum dari KPU. Model kampanye ini disebut model PSRS, yang artinya pasang sendiri, ribut sendiri. Ya, bisa dibilang Anies sejak tidak lagi jadi gubernur sudah mulai jarang jadi bahan pembicaraan di media. Anies sudah bukan lagi media darling, karena dia sudah jadi orang biasa-biasa saja. Makanya tim suksesnya harus putar otak apa yang harus dilakukan supaya kampanye Anies ke daerah-daerah itu tetap dibicarakan. Bahaya kalau Anies nggak ada yang bicarain.
Surveinya juga sudah mulai turun. Dan kalau ini dibiarin, Anies bisa kalah nanti di Pilpres. Karena itu dibuatlah skema seolah-olah ada penolakan terhadap kedatangan Anies. Padahal itu bisa jadi kerjaan tim sesnya sendiri supaya ada bahan pembicaraan di media. Itu memang pola umum dari kelompok oposisi yang bermain konsep terzolimi supaya mereka mendapatkan simpati. Dan itu juga sudah sering terjadi sih. Misalnya, ketika mereka ribut sendiri, ada yang membakar mobil Rizik Syihab waktu dia datang mau berdoa. Nggak tahu siapa yang bakar. Tiba-tiba mereka ribut sendiri dan menyalah-nyalahkan. Ada intel yang tidak suka dengan Rizik Syihab dan mengancam lewat bakar mobil. Sampai sekarang juga nggak tahu tuh siapa yang dulu bakar mobilnya Rizik. Soalnya beritanya juga nggak meluas. Gagal deh promonya. Dan ini ada lagi model terbaru kampanye terzolimi yang dilakukan oleh relawan Anies Baswedan. Seorang mantan gubernur Banten yang sekarang masuk Nasdem. Ceritanya nih mau ngundang Anies datang ke rumahnya untuk silaturahmi. Tiba-tiba malam sebelum Anies datang, rumah si mantan gubernur itu dilempari sekarung ular kobra. Dan hebohlah mereka sendiri. Si mantan gubernur itu kemudian teriak-teriak ke media bahwa pelemparan sekarung ular kobra ke rumahnya itu adalah teror. Sebuah sabotase, sebuah ancaman yang membahayakan nyawa dia dan keluarganya karena mengundang Anies Baswedan ke rumahnya. Dan sesudah baca beritanya, saya ketawa lagi. Itu yang dilempar ke rumah si mantan gubernur memang sekarung ular kobra. Tapi ya itu, karungnya itu masih diikat. Ya jelas ular kobranya nggak bisa keluar. Jadi gimana bisa mengancam nyawa kalau kobranya sendiri masih terjebak dalam karung dan nggak bisa keluar? Ini kan nggak masuk akal. Kalau pengen lebih dramatis, ya nggak usah lempar sekarung ular kobra. Tapi cukup lepas 1 atau 2 saja ular kobra ke rumahnya. Nah itu baru mengancam nyawa. Ya mungkin karena yang ngelempar sama yang dilempar itu sama-sama takutnya. Akhirnya yang jadi korban ular kobra di dalam karung yang nggak ngerti apa-apa tapi dibawa-bawa ke Pilpres. Model kampanye beginian sebenarnya udah basi dan hanya dilakukan oleh pendukung calon pemimpin yang nggak punya prestasi. Karena nggak ada prestasi besar yang bisa dibanggakan dan diceritakan, akhirnya bikinlah sensasi supaya mendapatkan simpati. Polisi juga pasti bingung waktu dilaporin ada pelemparan ular kobra, karena nggak jelas motifnya apa. Atau mungkin memang ada motif pribadi, tapi nggak ada kaitannya sama Pilpres, cuman disambung-sambungin aja biar heboh dan nama Anies dibicarakan lagi. Siapa tahu juga yang lempar itu suruhan tetangga yang nggak suka sama si mantan. Begitu banyak kemungkinan, tapi yang dinarasikan adalah bahwa pelemparan ular kobra itu adalah bagian dari kekejaman politik yang meneror Anies Baswedan. Lucu kan? Saya sih berharap mau kampanye silakanlah, tapi jangan pakai cara hoax dan fitnah dong. Apa hoax dan fitnah itu memang bagian dari kultur pendukung Anies Baswedan? Kita tinggal ngopi aja dulu sambil Iya, selamat malam teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar, menurut saya ini adalah pelajaran politik yang sangat-sangat berharga. Jadi kalau sampai ular kobra aja bisa dijadikan sebagai bahan politik, wow, luar biasa. Bagaimanalah ke depan calon pemimpin yang seperti ini kalau saja benar. Nah, teman-teman sekalian perlu kita merenungkan bagaimana calon pemimpin yang baik ke depan, dan tentu itu adalah hak kita bersama. Siapa sebenarnya pemimpin yang baik di tahun 2024 ini, itu adalah hak kita untuk memilih siapa saja.
Tetapi dari rekam jejak dan cara-cara politik seperti ini menurut saya tidak baik ya bagi bangsa ini. Dan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ya mari kita dukung jika benar ya. Mari kita apresiasi. Menurut saya ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.